Kenapa 90% orang gagal mencapai financial freedom? Padahal mereka bekerja keras setiap hari. Bangun pagi, berangkat kerja, pulang malam, namun tetap saja uang terasa kurang. Setiap bulan mereka menunggu gajian, dan setiap bulan uangnya habis lagi. Ini bukan kebetulan. Ini adalah pola. Sebuah pola yang membuat banyak orang terjebak. Terjebak dalam siklus bekerja tanpa kebebasan. Banyak orang mengira masalahnya adalah gaji kecil. Padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Banyak orang bergaji besar, tetapi tetap tidak kaya. Banyak juga orang dengan penghasilan biasa, tetapi berhasil mencapai financial freedom. Jadi apa sebenarnya perbedaannya? Jawabannya ada pada kebiasaan finansial. Kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Kebiasaan yang terlihat sepele, namun berdampak besar dalam jangka panjang. Jika kebiasaan itu salah, maka kekayaan akan sulit tercapai. Dan inilah yang terjadi pada 90% orang. Mereka tidak sadar sedang membuat kesalahan besar. Kesalahan yang menghancurkan masa depan finansial. Mari kita bahas satu persatu. Inilah alasan pertama. Alasan satu tuh, hidup dari gaji ke gaji. Banyak orang hidup dari gaji ke gaji. Begitu gaji masuk, uang langsung digunakan untuk membayar tagihan, untuk kebutuhan sehari-hari, dan juga untuk keinginan. Akhirnya uang habis sebelum akhir bulan. Ini adalah siklus yang sangat umum dan sangat berbahaya karena tidak ada uang yang disimpan, tidak ada uang yang diinvestasikan, tidak ada uang yang bekerja. Padahal financial freedom membutuhkan aset. Aset membutuhkan investasi. Dan investasi membutuhkan uang yang disisihkan. Jika semua uang habis, maka tidak ada yang bisa tumbuh. Inilah jebakan pertama. Hidup tanpa sisa uang. Orang kaya melakukan hal yang berbeda. Mereka menyisihkan uang terlebih dahulu, baru menggunakan sisanya. Ini disebut pay yourself first. Sebuah kebiasaan sederhana, namun sangat powerful. Sayangnya kebanyakan orang melakukan sebaliknya. Mereka membayar semua hal terlebih dahulu dan berharap ada sisa. Padahal hampir tidak pernah ada sisa. Akibatnya mereka terus terjebak. Bekerja hanya untuk bertahan hidup, bukan untuk membangun kekayaan. Jika ini terus terjadi, financial freedom akan semakin jauh. Namun ini bukan satu-satunya masalah. Ada kesalahan yang lebih besar. Kesalahan kedua yang dilakukan oleh banyak orang tanpa mereka sadari, dan dampaknya sangat besar. Kesalahan itu adalah tidak memiliki aset, dan ini membawa kita ke alasan kedua, alasan yang sangat penting. Karena tanpa aset, kekayaan tidak akan pernah terbentuk. Mari kita lanjutkan ke alasan berikutnya yang membuat banyak orang gagal mencapai financial freedom. Alasan 2, tidak memiliki aset. Sebagian besar orang tidak memiliki aset. Mereka hanya memiliki penghasilan, dan penghasilan itu berasal dari pekerjaan. Masalahnya, pekerjaan bisa berhenti kapan saja. Ketika pekerjaan berhenti, penghasilan juga berhenti. Inilah mengapa aset sangat penting. Aset adalah sesuatu yang menghasilkan uang. Contohnya saham, properti, bisnis, atau investasi lainnya. Aset membuat uang bekerja untukmu, bukan kamu yang bekerja untuk uang. Orang kaya fokus membangun aset, sementara banyak orang fokus konsumsi. Mereka membeli barang yang sebenarnya bukan aset, melainkan kewajiban. Kewajiban yang menguras uang, seperti mobil mahal, gadget baru, atau gaya hidup mahal.
Semua itu membutuhkan biaya, bukan menghasilkan uang. Inilah yang membedakan orang kaya dan miskin. Orang kaya membeli aset, orang miskin membeli kewajiban. Perbedaan kecil, namun dampaknya sangat besar. Karena aset bertumbuh, dan kewajiban menguras uang. Dalam jangka panjang, perbedaan ini menjadi sangat besar. Namun ada kesalahan lain yang sering terjadi ketika penghasilan naik. Kesalahan yang disebut lifestyle inflation. Dan ini adalah alasan ketiga mengapa banyak orang gagal. Alasan 3, lifestyle inflation. Ketika gaji naik, banyak orang meningkatkan gaya hidup. Mereka membeli mobil baru, pindah ke rumah lebih mahal, makan di restoran lebih sering, liburan lebih mahal. Semua terlihat menyenangkan. Namun ada masalah besar. Pengeluaran ikut naik, bahkan lebih cepat dari penghasilan. Akibatnya tidak ada peningkatan kekayaan, hanya peningkatan gaya hidup. Ini disebut lifestyle inflation, dan sangat berbahaya, karena membuat orang terlihat kaya, padahal sebenarnya tidak. Uang habis untuk mempertahankan gaya hidup, bukan untuk membangun masa depan. Orang kaya biasanya melakukan kebalikannya. Mereka meningkatkan investasi, bukan gaya hidup. Itulah sebabnya kekayaan mereka tumbuh. Namun, masih ada kesalahan lainnya. Kesalahan yang sering diabaikan. Kesalahan keempat, tidak berinvestasi. Alasan 4, tidak berinvestasi. Banyak orang hanya menabung. Mereka merasa aman, namun tabung saja tidak cukup, karena ada inflasi. Inflasi membuat uang kehilangan nilai. Harga barang naik setiap tahun, namun uang di tabungan tidak bertumbuh banyak. Akibatnya daya beli menurun. Inilah mengapa investasi penting. Investasi membantu uang bertumbuh dalam jangka panjang, bahkan bisa melawan inflasi. Tanpa investasi, kekayaan sulit berkembang. Namun, ada satu kesalahan terakhir. Kesalahan yang sering tidak disadari. Kesalahan yang sangat fatal. Tidak memiliki tujuan finansial. Alasan 5, tidak punya tujuan keuangan. Banyak orang tidak memiliki tujuan keuangan. Mereka hanya bekerja tanpa rencana jelas, tanpa target, tanpa strategi. Akibatnya uang digunakan tanpa arah, padahal tujuan memberikan fokus. Tujuan membuat kita disiplin. Tujuan membuat kita konsisten. Tanpa tujuan, kita mudah tergoda untuk menghabiskan uang daripada menginvestasikannya. Itulah sebabnya tujuan finansial sangat penting. Namun, kabar baiknya, semua kesalahan ini bisa diperbaiki. Jadi, financial freedom bukan mimpi. Banyak orang sudah mencapainya. Dan kamu juga bisa. Mulailah dengan mengontrol pengeluaran. Bangun kebiasaan menabung. Dan mulai berinvestasi. Bangun aset secara konsisten. Hindari lifestyle inflation. Tetapkan tujuan finansial dan disiplin mencapainya. Ingat satu hal, kekayaan tidak dibangun dalam sehari, namun dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Jika kamu memulainya sekarang, masa depan finansialmu bisa berubah. Pertanyaannya hanya satu, apakah kamu siap berubah? Karena keputusan hari ini menentukan kebebasan finansialmu di masa depan.